Karena kalau terlalu banyak kita mengambil, kita masukkan ke dalam lubang tray ini, nanti pertumbuhannya itu kurang maksimal teman-teman karena terlalu banyak. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nana di Mang Oman YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan coba berbagi ke teman-teman semuanya mengenai trik atau teknik tata cara penyemaian bibit seledri anti gagal. Mari kita saksikan tutorial atau tata cara penyemaian bibit seledri untuk kali ini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya dalam hal proses penyemaian bibit seledri ini, ada beberapa hal yang eh, perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama diantaranya sebelum kita melakukan penyemaian bibit seledri, tentunya bibitnya dulu kita harus persiapkan. Nah, dalam hal ini saya biasa menggunakan bibit seledri dari cap panah merah. Ini teman-teman. Nah, kenapa saya selalu menggunakan bibit dari cap panah merah ini dengan merek Amigo, teman-teman ya? Karena saya berkesimpulan atau berkeyakinan bahwa di antara bibit seledri yang biasa saya atau biasa teman-teman semai atau tanam, nah hanya inilah bibit seledri yang betul-betul bermutu dan berkualitas. Untuk itu, teman-teman saya sarankan untuk sebelumnya memilah dan memilih bibit seledri yang betul-betul berkualitas. Ini bisa didapatkan di toko pertanian manapun, ini banyak teman-teman. Nah, gitu. Untuk selanjutnya teman-teman, sebelum kita melakukan proses penyemaian, ada beberapa alat yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya yang pertama ayakan teman-teman ya, ini alatnya. Yang kedua tray, ini tray. Yang ketiga emrat. Nah, ketiga alat ini sebelum kita melakukan penyemaian, teman-teman harus mempersiapkan tentunya terlebih dahulu. Yang pertama ayakan. Ayakan ini fungsinya adalah untuk menghaluskan atau mengayak media tanam itu sendiri. Media semai ya, media semai itu sendiri. Sebelum kita melakukan penyemaian, maka media semainya itu harus dihaluskan atau diayak terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam proses penyemaian nantinya. Yang kedua, alat yang kedua adalah tray. Ya, ini tray, teman-teman. Tray ini biasa saya gunakan untuk menyemai berbagai macam benih sayuran, termasuk juga eh, bibit seledri yang akan kita lakukan penyemaian pada kesempatan ini. Ini tray juga bisa didapatkan banyak teman-teman ya, alat kayak gini untuk memudahkan kita dalam proses penyemaian ini. Kita atau menyediakan tray terlebih dahulu. Ini di toko pertanian pun banyak teman-teman. Nah, yang ketiga emrat. Nah, emrat ini teman-teman fungsinya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya. Ini fungsi emrat ini adalah untuk menyiram daripada media semai yang akan kita gunakan nanti. Itu teman-teman diantaranya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman saya akan memperlihatkan dulu media semai yang akan kita gunakan pada proses penyemaian bibit seledri ini. Yang pertama adalah kita persiapkan terlebih dahulu tanah. Nah, tanah segar ini ya, teman-teman. Nah, kondisi tanah ini pun harus kita persiapkan terlebih dahulu yang betul-betul steril, teman-teman ya. Artinya jangan sampai tanah yang kita gunakan sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang nantinya akan mengakibatkan ketika bibit seledri kita tumbuh terkena serangan penyakit jamur. Itu teman-teman diantaranya. Yang kedua, selain dari tanah seger yang kita persiapkan, yang tak kalah pentingnya, ini teman-teman harus persiapkan juga pupuk kandang, baik dari kotoran kambing, domba, ataupun ayam, nggak masalah. Kebetulan di sini saya
mempersiapkan untuk pupuk kandangnya ini dari kotoran domba, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kedua item ini kita lakukan terlebih dahulu sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara diayak terlebih dahulu atau dihaluskan. Beginilah teman-teman cara atau proses pengayakan tanah yang akan kita gunakan sebagai media semai. Nah, begini teman-teman, kita haluskan, ya, kita ayak terlebih dahulu. Ini untuk tanahnya teman-teman. Dilanjutkan dengan proses pengayakan atau menghaluskan pupuk kandang ini. Sama teman-teman, diayak seperti ini terlebih dahulu. Biar kedua media semai ini betul-betul halus untuk memudahkan ketika kita masukkan ke dalam tray nanti. Nah, itu teman-teman proses atau cara pengayakan media semai. Untuk selanjutnya teman-teman, kedua bahan ini yang sudah kita haluskan tadi, kita lakukan pencampuran ya. Campurkan. Nah, seperti ini teman-teman. Antara pupuk kandang dengan tanah yang sudah dihaluskan tadi, kita aduk dengan rata. Ya. Ini harus betul-betul homogen teman-teman. Betul-betul tercampur dengan sempurna. Jangan sampai di bagian sini tanahnya masih banyak, sementara di bagian sini tanahnya sedikit. Harus betul-betul rata dalam proses pencampuran kedua media semai ini, teman-teman. Nah, setelah kondisi media semai ini tercampur dengan betul-betul homogen, untuk selanjutnya kita media semai ini masukkan ke dalam tray yang sudah dipersiapkan nantinya. Setelah media semai ini tercampur dengan betul, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan media semai ini ke dalam tray yang sudah dipersiapkan. Namun sebelumnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa kondisi media semai ini karena keadaannya ini kering ya, kalau kita masukkan langsung ke dalam tray nanti akan kesulitan kita waktu memasukkan benih ke dalam tray itu sendiri. Alangkah baiknya teman-teman sebelum dimasukkan, maka kita lakukan penyiraman terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita siram terlebih dahulu. Tapi dengan catatan, waktu kita melakukan penyiraman, jangan terlalu basah teman-teman. Karena kalau terlalu basah pun itu akan berakibat kurang baik juga pas kita waktu memasukkan benih ke dalam tray nantinya. Nah, setelah kita siram, diaduk kembali ya media semai ini seperti tadi, kita adukan dengan betul. Jangan sampai media semai ini sebagian ada yang masih kering, sebagian sudah basah. Ini harus betul-betul tercampur dengan baik. Ya. Nah, beginilah teman-teman kondisinya setelah media semai yang sudah dicampur, kita siram terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tray. Nah, ini sudah cukup lembab ya teman-teman. Saya bilang tadi jangan terlalu basah,
ataupun terlalu kering, maka kondisi inilah yang cukup untuk kita masukkan ke dalam tray. Setelah itu kita letakkan tray ini ya, persiapkan, lalu si campuran dua komponen antara pupuk kandang dan tanah tadi yang sudah disiram sebelumnya kita masukkan perlahan. Nah, begini teman-teman caranya. Kita ratakan tanah-tanah yang ada di atas permukaan tray ini sehingga kondisinya betul-betul rata seperti ini, dan setiap lubang tray sudah penuh dengan media semai yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, beginilah kondisinya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, marilah kita lakukan proses penyemaian bibit seledri. Nah, ini teman-teman bibit seledrinya. Namun sebelumnya teman-teman ada yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Di dalam kita melakukan penyemaian bibit seledri ini, sebelumnya kita melakukan treatment terlebih dahulu, yaitu dengan cara merendam bibit atau benih seledri ini dengan air ya, tentunya air dalam kondisi hangat kuku lah, jangan terlalu panas gitu ya, jangan juga terlalu dingin. Nah, kita lakukan treatment perendaman biji seledri ini selama kurang lebih 8 jam. Nah, ini saya lakukan semalam ya. Saya lakukan perendaman. Nah, tadi pagi kita angkat bibit seledri, tentunya masih basah kan, yang namanya direndam gitu. Kita angkat, kita tiriskan, kita diangin-angin lah terlebih dahulu. Maksud dengan tujuan agar bibit seledri ini waktu kita penyemaian nantinya kondisinya tidak terlalu basah. Karena kalau kondisinya terlalu basah, kita akan kesulitan waktu penyemaiannya, ya. Nah, ini tadinya basah teman-teman. Udah beberapa jam saya tiriskan dan kondisinya bisa seperti ini, ya. Nah, nanti kalau terlalu basah akan mengakibatkan benih tersebut atau biji seledri ini menggumpal teman-teman, sehingga susah atau sulit untuk dimasukkan ke dalam traynya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, sebelum kita melakukan penyemaian, media yang ada di tray ini, permukaan traynya itu tiap-tiap lubang kita tekan sedikit terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam nanti akan mengakibatkan bibit seledri ini susah untuk tumbuh, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Untuk selanjutnya, ketika tray ini sudah betul-betul dipersiapkan dengan kondisi ya permukaan lubang tray ini kita cekungkan sedikit dengan harapan agar nanti biji atau bibit seledrinya betul-betul masuk ke dalam media semai yang ada di dalam tray ini. Nah, seperti ini teman-teman teknik dan caranya ya. Kita ambil sedikit, jangan terlalu banyak teman-teman. Diperkirakan ada 1, 2, 3, 4 lah. Kita kira-kira aja.
Karena kalau terlalu banyak kita mengambil, kita masukkan ke dalam lubang tray ini, nanti pertumbuhannya itu kurang maksimal teman-teman karena terlalu banyak. Nah, kita perkirakan 4, 3 lah. Seperti ini teman-teman. Nah, itu teman-teman proses atau cara kita melakukan penyembelihan bibit seledri. Setelah lubang tray ini semuanya sudah terisi dengan penuh tentunya, maka langkah selanjutnya adalah kita tutup kembali dengan menggunakan media tadi, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Tapi dengan catatan ketika kita melakukan penutupan kembali, jangan terlalu tebal teman-teman. Cukup tipis-tipis seperti ini aja. Kita ratakan sedikit. Nah, begitulah teman-teman cara atau teknik penyembelihan seledri. Setelah tray ini terisi penuh, maka kita tutup ya, seperti ini teman-teman. Setelah tray ini terisi penuh dan ditutup kembali dengan tipis-tipis teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan penyiraman ya, penyiraman. Kita lakukan penyiraman dengan menggunakan hand sprayer ya. Nah, ketika penyiraman jangan sekali-kali kita menggunakan untuk penyiraman yang kedua kali ini, jangan menggunakan emrat teman-teman. Karena kalau kita menggunakan emrat ini, tentunya air yang akan keluar itu akan lebih besar, sehingga mengakibatkan benih seledri yang ada di dalamnya akan terangkat kembali. Nah, kita untuk penyiramannya itu menggunakan hand sprayer ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lakukan penyiraman. Biar air yang keluar mengabut teman-teman. Jadi tidak terlalu besar ya airnya itu. Sehingga tanaman seledri yang ada di dalam media semai ini betul-betul aman ya. Tidak terangkat kembali. Nah, kalau menggunakan hand sprayer ini. Selanjutnya teman-teman kita pindahkan tray yang sudah diisi dengan bibit seledri ini ke tempat pembibitan yang sudah ada naungannya. Dengan harapan ketika turun hujan nanti bibit seledri yang ada di dalam tray ini betul-betul aman ya. Tidak kena air hujan secara langsung gitu. Selanjutnya kita tutup ya dengan menggunakan plastik mulsa teman-teman. Kita tutup ya biar rapat.
Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan tertutup rapat, teman-teman. Kita tutup ya bibit seledri yang di dalam tray ini selama kurang lebih 14 hari. Kita tutup. Setelah 14 hari atau 2 pekan ke depan, bibit seledri di dalam tray ini kita buka. Nah, dalam rentan waktu 14 hari itu, insya Allah bibit seledri yang kita semai sudah berkecambah, teman-teman. Dan kita lakukan selama kita melakukan penutupan dengan plastik mulsa ini kurang lebih 14 hari, kita pun harus mengecek ya teman-teman kondisi atau keadaan bibit seledri yang sudah kita semai ini. Jangan-jangan kondisinya media semainya itu udah kering atau masih basah. Itu untuk memastikan itu aja. Ya, selama 14 hari kita harus rajin mengecek itu teman-teman. Boleh jadi kalau kondisinya panas, kondisi media yang ada di dalam tentunya akan cepat kering. Lain dengan kondisi seperti saat ini, ya, musim penghujan lah, tidak terlalu apa namanya cepat kering media semainya itu. Nah inilah teman-teman kondisi semaian seledri kita yang sudah kita lakukan penyemaian beberapa minggu yang lalu. Ini sudah berumur kurang lebih sampai hari ini semaian kita ini 21 hari. Yang insya Allah kita bisa pindah tanam dari mulai kita penyemaian sampai kita lakukan penanaman di lahan kurang lebih 40 hari nanti ya teman-teman. Nah ini kondisinya dengan harapan mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kedepannya akan semakin bagus ya, prospeknya semakin bagus dan insya Allah kalau kita punya kemauan insya Allah kita akan berhasil teman-teman. Untuk itu sekiranya video kita ini bermanfaat dan ada hikmahnya untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa.